2 telur ayam, selimut serupa, isi berbeda. Siapakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Saudara-saudari, sobat sikat yang penuh berkat, Injil hari ini berkisah tentang 2 orang anak yang menjadi unik pada Injil Matius. Penulis Injil lain tidak ada yang mengisahkannya. Sekalipun tidak ada penjelasan bahwa perumpamaan ini langsung dari Tuhan Yesus, tetapi lebih mau memberi respon atas perdebatan, pertanyaan para tua-tua dan imam kepala. Juga tidak ada indikasi waktu, tetapi Matius menempatkannya secara kronologis. Setelah perdebatan tentang kuasa Yohanes Pembaptis. Karena itu, perumpamaan ini tetap dapat dimengerti sebagai jawaban kelanjutan mengenai ketidakpercayaan para pemuka agama pada kuasa otoritas Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri. Perumpamaan ini dimulai dengan pertanyaan, apakah pendapatmu? Suatu pertanyaan yang mengundang para pendengar Yesus untuk memikirkan perumpamaan ini dari perspektif mereka. Perspektif dari orang-orang yang sebenarnya menjadi salah satu karakter dalam kisah tersebut. Ini bertujuan untuk membawa orang-orang yang melakukan kesalahan keluar dari dirinya sendiri dan mencoba menilai perbuatan mereka sendiri dalam perspektif yang baru, sehingga mereka bisa melihat kesalahan mereka sendiri yang selama ini tidak bisa mereka lihat. Karena itu, Yesus mengatakan satu pepatah, "Mengapa engkau melihat selumbar dari mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ada seorang bapa memiliki 2 orang anak, si sulung dan kedua si bungsu. Ia menyuruh anaknya si sulung untuk pergi ke kebun anggur, dan anak itu menjawab tidak mau. Di mulut, anak ini tidak mau menuruti apa yang dikatakan orang tuanya. Ia tidak taat kepada ayahnya. Namun sesudahnya, di mana Alkitab Yunani menggunakan kata usteros, anak sulung itu berubah pikiran. Kata sesudahnya menunjukkan bahwa ia memulai berpikir ulang apa yang telah dikatakan kepada ayahnya. Ada jeda waktu untuk mengintrospeksi diri. Sesudahnya, ia berpikir dan merenung, mengambil keputusan untuk berubah. Kata berubah pikiran mempunyai konotasi menyesal yang digunakan dalam Injil Matius ini. Ketidaktaatan kepada ayahnya berubah menjadi ketaatan secara tindakan.
Selain kepada si sulung, karakter ayah dalam perumpamaan ini juga meminta kepada anaknya yang bungsu pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Si bungsu menjawab, "Saya," Yunani ego, yang merupakan singkatan ideu ego, yang berarti here I am. Jawaban ini dapat diartikan, "Ya, saya mau pergi." Jawaban verbal dari anak yang kedua ini menyatakan bahwa ia mau melakukan apa yang Bapa kehendaki. Namun Yesus melanjutkan bahwa anak ini yang mengatakan "saya mau" ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Ia hanya mengatakan apa yang baik saja secara verbal, tetapi ia sama sekali tidak melaksanakan, tidak taat kepada Bapanya. Mulutnya mengatakan ya, tetapi perbuatannya mengatakan tidak. Siapakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak Bapanya? Pertanyaan ini mau mengajak, dan secara khusus Yesus mengajak orang-orang, para pendengarnya, untuk berpikir jernih dan benar. Bukan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan atau memperkatakan, mewartakan sabda Tuhan, atau setuju bahwa firman Tuhan, sabda Tuhan itu baik dan benar. Yang terpenting dari semua itu adalah melaksanakan kebenaran firman sabda Tuhan itu. Pesan ini semakin kuat karena Matius tidak menyebutkan pekerjaan apa oleh si sulung maupun si bungsu di kebun anggur. Jenis pekerjaan ini tidak penting, tidak signifikan, dan bahkan justru mengaburkan poin dari perumpamaan ini. Yang terpenting adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah mereka atau tidak. Taat kepada perintah dan bukan pada jenis pekerjaan yang diberikan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Salam sikat penuh berkat. Santap sikat mengantar sehat. Semoga umat semakin beriman mantap, lagi kuat.